Sampai di satu sisi ya gue dikeluarin itu, gue sampai ngomong sama bokap gue waktu gak naik kelas gitu, gue bilang sama bokap gue, semua gara-gara lu sebenarnya gitu. Itu Oke. ya bokap gue mukul gue, nabok gue di depan kepala sekolah gue, sampai langsung kepala sekolahnya bilang udah lu keluar aja. Hey. Halo teman-teman, kembali lagi di Viniar. Di sini ada Sultan Ancol. Kenapa gue ngomongnya Sultan sih? Ya karena lu tajir, men. Ya, Itu mah udah brandingan lu kan. mungkin, tapi ya baik lagi sih. Kalau gue lihat kan lahir kaya, ya itu udah dipilihin sama Tuhan. Betul. Tapi kalau mati miskin, Pilihan sendiri. pilih sendiri. Betul. Bener, gue setuju, kan? men. Setuju. Banyak loh orang kaya yang jadi miskin juga banyak gara-gara keluarganya juga kaya juga ada. Iya. Karena nggak bisa keep up sama kekayaan. It's all about mentality, bro. Betul. Gue merasa ya kalau misalkan privilege itu kayak ini ya, kayak bawa pedang besar. Kalau Pedang bermata dua. Pedang bermata juga. Yes. Kalau misal lu nggak bisa ngontrol pedang bermata duanya, yang ada juga bisa nusuk diri sendiri. Ngomongin tentang sultan gini, kan banyak juga orang yang jadi Sultan Express. Ini gue Sultan Express. Sultan Express nih gue ngomongnya. Jadi orang tua gue, kita kalau ngomongin Sultan ya, orang tua gue selalu pernah ngomong kayak gini. Jeff, lu pernah ngerasa gak sih Jeff? Ini gue kan dulu kan waktu gue kecil, gue juga selalu juga pasti banyak mau lah. Iya. Mau mobil inilah, mau uang jajan segini lah. Gue kasih tau aja ya, waktu gue SMP atau apa tuh, gue dijatahin, gue itu bukan dapat uang jajan. Jadi dia bokap gue kasih gue uang langsung ke kantinnya. Jadi kalau minta makanan langsung kantinnya. Jadi gue gak dapet uang jajan. Oh, jadi udah dijatahin, ada kuotanya gitu. Udah ada kuotanya, tinggal ngambil aja gitu. Oke, menarik tuh caranya. And dulu gue selalu bilang, kenapa sih gue selalu diginiin? Padahal gue selalu kerasa kayak keluarga gue tuh mampu gitu loh, Mas. Gue ada di ini mungkin nggak apa ya, nggak common, tapi menurut gue waktu gue di SMP SMA tuh gue dikasih mobilnya buat pulang jemput tuh Kijang lama gitu loh. Kijang kotak gitu. Kijang kotak gitu. Dan ini rada malu sih, rada cringe. Tapi gue tiap kali turun tuh gue rada malu gitu loh. Gue inget banget, ini gue ngomong straight loh. Dan bokap gue, maksudnya di rumah ada Mercy, ada BMW, ada apa. Dan gue tuh gak pernah dikasih itu. Maksudnya kayak gue kepengen pakai, tapi bokap gue bilang, lu belum pantas gitu loh. Dan gue pernah waktu di satu sisi gue mau ke SMA, ya udah mulai adult lah, gue nanya kan, lu kenapa sih nggak kasih gue gini? Teman-teman gue suka nanya loh, maksudnya lu dikasih mobilnya tuh kayak mobil jelek gitu loh. Dan bokap gue bilang, yang papi ajarin kamu tuh jadi rich mentality. Rich mentality bukan berarti lu punya banyak uang gitu. Rich mentality itu dimana lu bisa proud untuk ngasilin sendiri. Lu kalau deserve, papi kasih. Kalau kamu udah pantas, papi kasih. Dan itu gue bilang, gue emang gak pantas, gue anak lo, bener gak? Iya. Dan gitu yang dia bilang kayak gini, kamu bayangin, kamu percaya gak Jeff, kalau orang dapat duit tiba-tiba, anggap orang lu Trivet menang undian 10 miliar saat itu juga 10 miliar. Kalau di Amerika ada yang gosok-gosok ya, loteri ya, loteri. Menang undian 10 miliar. Nah kalau lu menang di orang undian kayak gitu, biasanya mereka dikasih 2 pilihan. 10 miliar tuh biasa bohong, karena biasanya cicilan selama 20 tahun. Nggak langsung jebret gitu ya? Langsung jebret. Jadi dia cicil 10 miliar tapi selama 20 tahun. Biasa 20 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun. Nah kalau lu mau ambil cashnya, paling lu cuma dapat sekitar 3 atau 4 miliar. Mungkin diturunin banget. Jadi kalau gue mau sekarang, kalau lu mau sekarang semuanya, itu diturunin duitnya. Dan kebanyakan orang-orang yang menang loteri itu adalah kan orang-orang yang miskin, orang-orang yang beli kayak gitu-gitu kan. Mereka menang, oke, mereka ambil, jebret. Mereka maunya cash yang cepat, jebret. Within 2 until 3 years, habis. Mereka balik lagi ke orang yang mereka beli loteri. Karena habis tuh. Either mereka bunuh diri, kalau enggak mereka jatuh miskin. Jarang banget ada mereka yang make it. Iya. Reasonnya kenapa? Karena mereka udah gak punya mentality dari awalnya. Jadi emang akarnya harus kuat dulu menurut lo ya? Menurut gue karena kayak gini, dari gue sendiri, gue juga selalu, actually waktu gue di sekarang ini, gue kayak lumayan terima kasih loh sama bokap gue. Dulu gue kayak what the fuck man, kayak bokap gue tega banget sih gitu kan. Ya udah tajir juga, iya, kagak mau bagi-bagi gitu. Kayak suka bete gue, anjing, kapan sih gue naik BMW sendiri gitu. Sampai sekarang aja gue sangat jarang menggunakan mobil bokap gue. Kalaupun gue menggunakan, bokap gue tanya buat apa,
ketemu orang atau apa, ya udah. Gue tapi pakai masih mobil yang gue sendiri gitu. Apa ya, kita balik lagi sama orang yang menang undian kayak gitu ya. Most of the time itu waktu lu misalnya for example orang yang nggak punya that rich mentality, mereka biasa cuma nerima uang, anggap aja setiap gajiannya 5 juta UMR gitu. Tiba-tiba mereka dapat si 5M tadi yang mereka harusnya 10M tapi karena mereka mau cepat. Kalau gue bakal pilih 10M. Pelan-pelan tapi pasti. Pelan-pelan tapi pasti pemasukan datang karena lu tahu, lu bisa planning, lu dapat pemasukan stable income lu berapa, lu bisa build apa yang lu mau pengen dengan uang ini, lu mau bikin proyeksiin kemana, basketnya kemana. Sedangkan kalau orang yang udah mental seperti itu, poor mentality, mereka spend. Gue mau beli mobil, gue mau beli ini narkoba lah apa. Gue baca banget, sering banget. Lu bisa cari di YouTube orang-orang tuh yang menang lotre itu. Setuju gue. Mostly mereka abisin buat mobil, mobil mahal, cewek, narkoba. Karena ya mereka kepengen looks glamour, mereka mau kelihatan apa, dan mereka juga nggak pernah punya education yang ini yang harus yang The rich mentality itu, which is one of them is education, yang dimana kalau lu nggak punya education ya mereka juga emang nggak tahu mau taruh mana nih duit gitu loh. Taruh di saham, emang mereka pernah belajar saham. Mau bikin bisnis, emang mereka pernah bikin bisnis. Yang mereka tahu adalah ya ngeliatin orang-orang udah sukses dan mereka spendnya seperti itu and jadi nothing gitu. Lu buka aja di YouTube, banyak lah di YouTube 10 people who from rich jadi tai lagi, jadi raksi, banyak banget. Dan satu mentalitinya adalah ya mereka nggak punya mentality itu, mereka nggak pernah untuk menjadi orang sukses. Dan ketika di dunia sosial media sekarang, orang tuh ngelihatnya kalau sukses itu waktu mereka udah jadi di topnya, tapi mereka nggak pernah nunjukin gimana mereka itu jalan dari bawah ke atasnya itu. Iya, itu yang capek kan. Dan itu yang capek. Itu yang gue ini ya, ada orang yang bilang kalau misalkan puncak itu bakal sempit. Ngerti gak? Puncak bakal sempit, oke. Jadi sini nih puncak. Iya, jadi lu di puncak pasti bakal sempit banget kan. Orangnya dikit. Yang sukses dikit. Yes. Dan orang-orang di bawah ngeliat, oh dia udah di puncak nih, gue juga pengen ke puncak juga dong. Gitu loh. Dan akhirnya mereka nyampe puncak dan mereka merasa, loh kok sempit ya? Gitu. Dan akhirnya mereka nggak kuat, lama-lama di puncak, ya udah jatuh juga. Mereka jatuh juga karena mereka nggak kuat. Mereka tuh nggak sempat, ada istilahnya ini kali ya, analoginya nggak sempat olahraga dulu lah, nggak sempat untuk latihan nyampe puncak. Rich mentality-nya itu belum ada. Menurut gue itu ya itu sih, baik lagi rich mentality itu apa sih sebenarnya? Kalau gue juga sendiri, kalau nanya menurut lu itu apa? Kalau menurut dari gue sih, how do you define that? How I define that itu adalah dimana lu itu dalam kondisi apapun, lu kepengen berjuang, walaupun waktu lagi lu nggak mampu, lu berani all out. Di atas pun lu juga berani all out juga, bukan tipikal yang maunya gue udah di atas ya udah gue spend. Enggak, kita nggak ngomongin duit dulu deh, kita ngomongin mungkin yang lebih kita paham, social media. Ini gue senang banget nih, kita sering lihat kayak influencer, gue udah 100k, gue jadi influencer nih, gue content creator. Asik. And then orang-orang yang kayak influencer sosial media ini, mereka cuma bisa bertahan berapa lama sih? Artis aja cuma cepet, apalagi yang kayak influencer gini, gila tiap hari nunggu 1 juta orang kali yang jadi influencer. Makin banyak di dunia ini gitu loh. Kompetisi influencer tuh keras man. Keras banget. And then belum lagi lu jadi influencer A, belum tentu jadi influencer B. Istilahnya dulunya lu di Facebook terkenal, Friendster terkenal, MySpace terkenal, Instagram terkenal, SFM. Dan ini gue buka jujur-jujuran aja, gue kemarin ini kan gue kayak lagi nge-review. USS sendiri kan juga punya KL manager kan, management lah istilahnya. Kita ngeliatin gitu loh. Orang-orang yang udah terlalu pewek di Instagram, mereka udah kayak maksudnya, gue udah terkenal nih, udah habis itu mereka udah kaya di Instagram. Waktu Instagram, lu ngerasa gak sih lately Instagram udah mulai kayak turun engagementnya juga nggak sebagus yang 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu. And then we saw TikTok yang darinya orang-orang alay yang main, sekarang semua orang pada main. Sekarang artis main, orang promosiin musik semuanya lewat TikTok segala macam. Orang yang terkenal di musiknya terkenal di TikTok pasti terkenal di Indonesia juga karena ya itu, maksudnya waktu mereka transisi ke situ, apakah banyak influencer yang mau untuk go to that way gitu? Belum tentu loh. Maksudnya ya gue suka
gua aja baru mulai TikTok I think like 2 months ago gitu loh. Dan gua awal tahun tuh gua lumayan nyesel di mana kayak oh man, harusnya gue start earlier loh gitu. Iya. Teman-teman gue yang anak USS ada 2-3 orang yang mereka udah mulai TikTok dari awal tahun tuh, sekarang tuh udah followersnya udah 70.000, 100.000. Men, lu tau gak? Nih gue cerita ya. Iya. Kemarin pagi nih, followers TikToknya Volix itu 700. Hari ini, lu tau gak berapa? Berapa? 9.000. Siapa yang nge-boost? Nggak tahu, tiba-tiba aja. Tiba-tiba aja, gila kan? Ya TikTok, mungkin karena TikTok lagi emang fase-fase lagi growth-nya ya. fase-fase lagi Jadi growth. kreatornya juga di-grow Iya, kencang-kencangan. I think gue segas banget sih sama semua orang yang selalu ngomong sama gue. Kayak tadi gue ngomong sama HS Galaxy kan tokonya baru buka. Mereka kayak nanya kayak sekarang lu kayak gimana sih supaya promosiin barang lu Masuk atau TikTok, gimana? Gue man. bilang TikTok man. Dan itu orang, lu gak ilfeel. No, lu harus cek man. TikTok tuh sekarang udah beda banget sama TikTok yang udah dulu. beda banget. Gue juga ngakuin, gue kayak dalam 2 bulan ini gue kayak Instagram itu ngajarin semua orang bisa jadi fotografer. Ya, TikTok itu bikin semua orang bisa jadi videographer. exactly. Gila. Man, lu ngedit video pakai satu app doang. Dan Enggak, gak instan lu langsung masukin. Iya, kayak snackable banget kontennya. Gue malah serem YouTube Lagi turun kali ya. YouTube lagi turun banget. Dan gitu Iya. kayak orang kayak YouTube tuh jadi kayak orang nonton TV. Iya, Itu YouTube sekarang. ujung-ujungnya orang-orang dulu pada bilang YouTube lebih dari TV, sekarang malah kebalik. Jadi kayak man. TV gitu. Sedangkan yang harusnya jadi YouTube sekarang TikTok gitu loh. Iya, gue nonton ngeliatnya TikTok sih. snackable banget, nonton ketawa, ada gitu, ada yang rada joget-joget cewek seksi. Iya, dan growth-nya nih ya, gue liat datanya ya, 2020 ya, Rak ya. 2019-2020 gue ngeliat datanya TikTok versus Instagram. TikTok tuh growth-nya lebih cepat daripada Instagram, tapi revenue masih lebih kecil. Pasti, murah banget. Meaning si TikTok pasti lagi compete sama Instagram dong. Pasti. Jadi fun fact. Heeh. Jadi ya tentu aja USS, gua sebagai CMO USS, sebagai ownernya juga kepengen influencer gue di Instagram stagnan nih gini kan. Dan Iya. itu gue juga langsung sek ke TikTok kan. Ambilin juga orang-orangnya. Di Instagram ini gue gue secara pribadi gitu. Gue kan juga punya set of limit standar rate gue gitu. Dan gue picky banget gila. Kalau brand gue gak suka gue ngambil gitu loh. Iya. I don't give a shit about that gitu loh. Kalau gue suka gue ambil. Kalau gue suka gratis pun gue nggak apa-apa. Gue barter value juga nggak apa-apa. Iya. Segila itu. Maksudnya gue kalau we vibe gitu. Kalau Right. kita itu ya udah lu nggak ada uang, lu belum tentu bisa bayar harga diri gue atau konten gue, karena gue cuma mau promosi something yang gue suka gitu kan. Terus itu yang gue jadiin. Dan harganya gue satu video itu kurang lebih 15 juta, satu post gue mungkin 8,5 juta gitu. Di Instagram. Dan bikin video. Pokoknya gue sekali campaign sama brand mungkin around bisa dapetin antara 30 sampai 40 gitu loh. Dan gue bayar pajak tentunya. Jadi aman. Dirjen pajak. Setiap itu ada pajak-pajaknya segala macam, kita ada slip pajaknya, kita juga bayar juga. And yang jadi pertanyaan ini waktu kita ngecek ke TikTok, orang bikin video TikTok yang followersnya 500.000, 600.000, Berapa harganya? 3 juta satu video. Oh ya. Brand, kalian tahu kalian harus kemana? Gua waktu shock jadi dan lucunya ini gue gak ngerti ya, mereka yang terkenal di TikTok belum tentu terkenal di Instagram. Iya. Gue gak ngerti. Banyak kayak gitu, gak men. ngerti. Banyak kayak gitu gue juga nggak tahu ya. Walaupun banyak yang ujung-ujungnya terkenal juga di Instagram. Terkenal juga, cuman maksudnya gue ngeliat yang di TikTok tuh kayak 500.000, di Instagram cuma kayak 3.000, Iya. 5.000. Banyak kayak gitu tuh gue lihat. Gue kayak bener-bener garuk kepala. Kenapa emang orang TikTok sama Aneh. Instagram tuh beda banget ya? Tapi at the end of the day menurut gue ya sebagai kreator emang harus bisa beradaptasi Lu sih. mesti bisa beradaptasi. Contohnya tuh Raditya Dika menurut gue ya. Raditya Dika dulu dia dari blog kan, ngeblog sukses. Blog mati dia bikin buku. Iya. Buku udah selesai dia bikin Twitter. Twitter udah mati dia bikin YouTube dulu ya. Malam Minggu Miko. YouTube udah turun dia bikin Instagram. Iya, podcast juga dia Iya, bikin. terus dia bikin podcast dan dia selalu berhasil dan menurut gue dia bisa menang gara-gara dia bisa adaptasi. Dan sebenarnya ini udah menurut gue ya ini udah konsep yang udah lama, udah dari kapan tahu, udah dari zaman jebot. Sorry gue perjelas lagi, itu rich mentality. Itu Rich. Dimana adaptasi. waktu lu udah sukses, lu mau untuk coba lagi yang baru, coba lagi yang baru, coba lagi yang baru. Deddy Kobuser dari sulap udah kelar, Iya. apa sih Fitness. silat lah, apalah bla bla bla. Dan itu tiba-tiba jadi alat koko gym. Iya. Jualan. Gue sampai ikutin dia punya diet dulu. OCD kan? OCD Intermittent terkenal fasting. gara-gara dia loh. Iya, intermittent fasting dia pelopornya di Indonesia. Lapornya dia man. loh. Habis itu
dia jadi podcaster. Gue di mana waktu gue ketemu dia secara langsung pun gue ngeliat gila nih orang. He make it man. Dan dia benar-benar mulai dari nol semua. Dia mulai dari nol semua gitu loh. Arif Muhammad, Pocong. Iya, kita udah bisa ngelihat Twitter ke Instagram ngelihat ke YouTube. Mereka punya style di mana mereka udah kaya, mereka udah make it. Tapi mereka nggak stop di situ. Mereka nggak stop di situ. Mereka mau untuk expand karena suatu saat gue percaya deh semua semua usaha yang maksudnya bukan di puncaknya, kayak gue anggap puncak itu kayak Google, Facebook gitu-gitu. Kita apanya, kita sini aja tengah belum, kita masih gini. Kita masih di bawahnya kita banget. Kita di bawahnya lagi gitu. Maksudnya kita punya itu ya 5 tahun juga udah bye-bye. Makanya kita mesti berani kalau kita udah ngerasa make it dan itu ada tantangan baru. You gotta take it man. Pressure is privilege menurut gue ya. Bener banget. Dan ya itu sih orang selalu ngeliat gue. Mungkin Fat, lu udah, kita baru follow-followan 2 bulan, lu udah ngeliat nih setiap hari lu ngeliat gue bikin konten, gue bikin apa. Niat banget anjing. Aduh gila. Sabtu Minggu. Jadi nih kalau lu kasih tahu ya, hidup as an influencer, apalagi lagi laku-lakunya lagi rame ya, gue thanks God, alhamdulillah, gue lagi gila-gilanya nih. I think revenue gue lagi naik terus as an influencer. Sampai ngalahin gaji gue di USS, di pabrik gue segala macam tuh gue kaget dari banget. Ininya nih. Dari influencer doang. Padahal sekarang influencer tuh lagi naik-naiknya banget loh. Lagi gila, lagi kebanyakan kompetisi. Oh enggak, kalau gue merasa gue lagi gila-gilanya. Soalnya banyak banget brand yang pakai gue. Iya, itu maksud gue, karena lagi gila-gilanya kompetisi tapi brand masih pakai lu. Masih pakai gue dengan harga yang sangat gak murah ya. Gak murah banget, gila, gue bener-bener gak murahan gue bilang. Iya. Dan brand yang gue pilih bagus-bagus, contoh BMW, Uniqlo, lately Johnny Walker baru itu. Jadi brand-brand yang gue pilih juga brand-brand yang prestige gitu loh. Dan karena gue punya target market yang gue suka, mereka follow gue juga karena gue juga kasih mereka nggak bohong. Jadi sometimes kita mesti punya something yang differentiate gitu loh. Tapi di mana waktu gue ditantangin oleh Jeff, mau bikin TikTok gak gitu, gue pernah yang satu posisi, fuck man, TikTok for the loser. Anjir. And gue nyesel banget cuy. Waktu gue baru bikin 2 bulan lalu. Dan mesti lebih cepat lagi ya. Harusnya lebih cepat lagi. Karena yang paling penting dari ini semua, rich mentality is not about money, but it's all about time. Gimana lu bisa menggunakan waktu yang ada itu untuk menjadi something yang beda gitu. Kita nih TikTok. Semua orang dikasih waktu 24/7 gitu. Tapi yang rich mental itu tuh menggunakan waktu sebaik-baiknya. Iya, betul. To make it happen. Ada orang yang 24/7-nya kerjaannya mager-mageran, gak ngapa-ngapain, gak melakukan sesuatu, gak taking some risks. Gue suka marah-marahin anak-anak gue gitu. Gak tau lu suka marah-marahin gak anak-anak sini. Gue kayak, cuy gila cuy, gue tuh kepengen hari gue itu bukan 24 jam, at least 30 jam. Gue ya tadi gue jelasin lagi, setiap hari gue masuk ke kantor. Perusahaan gue yang gue sekarang pegang ada 2, satu USS, satu Kick Avenue. Anak perusahaan gue juga beberapa banyak lah. Yang gue pegang-pegang juga gue mesti liatin. Gue sebagai mesti content creator juga, gue mesti maintain, gue punya social media presence. Gue mesti datengin ke podcast kayak gini juga gitu. For what? Gitu loh. Itu buat gue untuk networking, buat apa? Orang kayak nanya, Jeff, lu ke Trivat gini ada duitnya gak sih? Nggak ada. Cuman yang gue pakai networknya. Betul. Ujung-ujung ini yang gue percaya ya. Capital itu bisa dapat dari 3, bukan cuma dari duit. Nomor 1 emang ada duit, ada network, ada influence. That's rich mentality. Lu nggak punya duit, tapi lu bisa build network sama build influence, lu bakal jadi duit. Yes. Lu nggak punya influence, tapi lu punya connection sama duit, lu bisa bikin influence. Dan kalau misalnya lu bisa untuk menyeimbangi 3-3-nya ini, you make it. Rich mentality dari situ menurut gue ya. Jadi banyak orang yang pikir, banyak banget orang sekitar kita selalu mikir uang adalah segalanya, dan itu sangat salah. Betul. Karena masih ada yang lainnya. Masih ada yang lain. Banyak orang yang bilang, lu enak ya, lu udah kaya. Apalagi yang gitu. Wah lu kalau lu udah ada duit lu bisa bikin semuanya. Gila, salah banget. Iya, lu kalau bisa punya duit tapi lu nggak punya koneksi, duitnya bakal habis. Nggak ada juga, nggak tahu taruh di mana gitu. Iya, hilang juga ujung-ujungnya pasti. Lu nggak bisa make money to make more money gitu kan. Dan waktu orang lihat gua hidupnya enak-enak ya, belanja sana, belanja sini, gila. Lu nggak tahu yang gue belanjain tuh buat konten aja. Anjir. You gotta do what you gotta do. Jordan 1 Dior suruh beli 200 juta. Iya beli. Goddamn 200 juta. Tapi that's konten gitu loh. Gue orang yang besar di dunia sepatu ya. Kalau emang ada sepatu yang harus gue bikin kontennya, you gotta make it. Kenapa sepatu?
Kenapa of all industry lu milihnya sepatu? Sepatu ya. Dan lu masuknya ketika sepatu belum belum booming kan? Belum booming karena mungkin gue flashback lagi ya. Iya, coba trace Shit. back ke belakang. Lu masuk dunia industri sepatu fashion itu kapan tuh kira-kira? Gila. Ya dibilang ya gue gede sebagai koko-koko utara. Gue itu mulai ngerti sneakers itu bisa dibilang waktu gue kuliah di Amerika. Gue kuliah di Seattle, pindah ke Washington DC, kuliah lagi. Edmonds kan? Edmonds. Tetangga gue dulu. Oh iya. Oh Edmonds bro. Oh lu Green River. Co-founders di Volix Media semuanya tuh Green River Boys. Sumpah lu. Shit man, setiap kali gue ke Green River, gue selalu hangoutnya with the bush man. With the Kan bush, dulu. bush boy. Hutan semua Green Ya, River aja. hutan banget. Tiap kali gue ke Green River, anjing ngapain? Tapi gue selalu seneng sih, kayak Iya. Chill banget. berbaur dengan alam dan Desa. hijau. Itu berdesa, itu merasakan gue berbaur dengan alam di situ tuh. Yes. Belakang sekolah gue udah hutan, men. Nah itu gue bilang, gue selalu berbaurnya di hutan. Yang ada ininya, apa namanya, yang ada beruang, Bikin tenda, ada deers, ada kayak segala gitu, macam. langsung Iya, gini. rolling. Nih, orang biasanya tuh dapat warning kalau misalnya ada penculikan, atau kalau kita dapat warning lagi jogging juga beware of bear. Iya. Itu menarik sih. Iya. Jadi Anyways. oke. Jadi waktu gua pertama kali nginjekin diri gua di Seattle itu karena gua bandel. Jadi waktu di SMA Teresia gue dikeluarin ya. Gue jadi dikeluarin Oh, ya? dari SMA gua. Jadi gua langsung pindah ke Amerika. Alasannya? Gue banyak berantem, gue nggak pernah sekolah aja, tonjok-tonjokan orang gitu. Ya udah, it's common lah. Oh, lu berarti that boy. That boy in high school yang ya. selalu ngeblaming kalau gue kayak gini gara-gara broken home gitu. Selalu dulu gue ngomongnya gitu. And then ya saking bandelnya itu gue dikeluarin, dilempar ke Amerika. Di Amerika udah gue nggak ada temen, nggak ada apa, udah cemplung aja, plung gitu. Edmonds nerima gue, English gue masih belepotan segala macam. Oh my god, gue ESL, aduh. ISL tuh apa nih? Coba kasih tahu. English second language bro. Suruh belajar IUE lagi. Di mana lu harus belajar dari nol dulu kan? Iya. Lu gak boleh langsung masuk college. Nggak bisa masuk college. Cuman ya gue bilang ya udahlah, kan gue nggak high school 2 tahun kan, berarti ya udahlah. Gue di situ ESL setahun deh kalau nggak salah. And then you learn something, you learn about life. Udah gitu selain gue learn sama life, gue learn about orang berbusana. Of course waktu sebelumnya gue di Teresia di Jakarta, pada zaman itu tahun 2008-2007 yang anak-anak utara gayanya kemejaan, pakai Burberry, pakai LV, Ya, yang mahal aja pokoknya. kayak gitulah, High pakai fashion. Lacoste, boro-boro high fashion, anak utara fashion. Itu high fashion tuh ada spektrum berbeda Spektrum ya. berbeda, kokoh-kokoh gue Ini panggilnya. koko-koko jadinya. Kalau selatan dulu zamannya itu berarti zamannya Bright Spot, zamannya Bright Spot Bright Spot. awal-awal, zaman Bright Spot masih di anak geng Prasmul kali itu. Jadi semuanya masih pakai boots, pakai brodo. Iya. Skematik aja waktu itu masih belum terkenal ya. Iya. Tahu gak sih yang di Kemang tuh? Iya tahu kayak Skematik gitu-gitu. Kemang. Pokoknya gila, gue kalau It's not ngeliat a thing. di zaman itu mungkin gue kalau ngeliat Kemang tuh kayak anjing, itu kota apa ya? Iya, Gue Kemang nggak pernah dari main. utara merasa Nggak pernah ini main apa gue. nih gitu. Yes gitu. Jadi, nah waktu gue di Amerika itu belajar deh, gue ngeliat anak-anak, kan gue masih pakai kemejaan, pakai bottom up gitu-gitu. Iya. Pantufel cuy. Anjir. Asik, gila. Gue gak bisa bayangin lu pakai itu sih. Preppy boys banget gitu. Udah gitu habis itu gue ngeliat orang-orang yang teman-teman gue di Edmonds lumayan banyak Asian juga, masih banyak bulenya. Cuman gue liat bulenya deh. Bulenya semua pakai hoodie semua aja, hoodie, jogger, banyak yang nggak mandi juga gitu. Iya. Gue liat sebelah gue kayak anjing nih orang pakai baju seminggu piyama, sama, man. iya pakai piyama, nggak ganti-ganti Jack gitu loh, Iya. kayak what's wrong man gitu loh. Gue kayak emang segini, tapi gue ngeliat mereka cozy banget gitu loh. And then gue waktu itu tinggal sama roommate gue. Kita tinggal di gue pertama homestay sama orang Rusia, abis itu gue pindah sama geng Indo yang ada bulenya juga. Wah seru banget deh. Di situ gue benar-benar belajar tentang life banget. And ya itu ada satu orang yang geek banget tentang sneakers. And then I learn from it gitu kan. Itu gue bilang pada masa itu orang beli Nike Dunk, Air Max, SB gitu, dan waktu itu masih gampang banget ya, kayak beli tinggal ke toko aja, nggak laku juga gitu. Maksudnya ya biasa aja, nggak ada social media, orang cuma main MySpace
Gue main MySpace juga orang juga nggak influence Kagak jualan, kagak ada yang nggak ada yang ngomongin jual, tentang iya. sneakers kan. Ngomongin sneakers pun dia tuh gue tanya, lu kalau lihat-lihat gini beli di mana sih? Dia bilang ya apa ya? Jeff cek aja Nike Talk gitu. Dan gitu in that era, I don't know, gue kan 30s nih sekarang. Lu berapa Trev sekarang? 20s, mid 20s ya gue. Mid 20s, 25, 26 ya. Berarti gue tuh di era waktu gue di Seattle itu zaman-zamannya Beyonce lagi pakai Evisu, orang Nigo pakai Babe, Pharrell pakai Babe. Jadi tuh Babe man. Babe sama zaman-zaman Evisu, Babe, ya. those kind of style tuh bener-bener inspire gue banget. Dan gue bilang gila, ini orang-orang keren banget. Apalagi Pharrell tuh one of my idol deh. Istilahnya gila, udah umur segini aja masih gak kelihatan dia umur 50-an aja. Iya, padahal dia udah 50. Dia kayak nggak ini, kayak vampir deh dia. Kayak vampir nggak gitu. Jadi gue waktu itu gue bener-bener idolize Pharrell banget. And then ngikutin deh gaya-gayanya dia, udah mulai beli Evisu, beli Babe, beli apa, anjing zaman kayak gitu. Jadi abis itu gue udah belajar dari situ. Gue ngerasa something yang new aja gitu di Indonesia, karena kita mau belanja ya kita disuguhinnya apa sih? Zara, H&M, waktu itu eksekutif, gue masih eksekutif, masih big things gede banget di situ. 707 segala kayak gitu. Maksudnya kalau lu mau keren lu mesti ke 707 mungkin di situ nggak ada yang tahu kali itu barang apaan gitu. Zamannya nudis gitu-gitu. Jadi nudis itu udah paling mahal tuh ya. Paling mahal. Jadi waktu gue ke Indo itu kan sering dong liburan balik itu. Jadi teman-teman gue waktu ngeliat gue balik, anjing Jeff lu beda banget sekarang gitu. Pakai Babe, pakai Evisu, pakai True Religion, udah kayak gue kayak ngerasa beda aja sih waktu itu. Dan mungkin gara-gara I think gue suka into fashion juga, walaupun badan gue bukan model, tapi maksudnya gue enjoy good stuff aja gitu loh. Maksudnya gue pelajarin gitu hingga sampai gue lulus di Maryland. Gue sempet sering jalan-jalan ke New York juga kan. New York sama Maryland deket tuh gitu. Gue waktu jalan-jalan ke New York, gue ngeliat kayak toko sneakers gitu, kayak anjir ini orang ngantri-ngantri apa. Dulu ngantrinya juga belum panjang, masih ngantri-ngantri. Pokoknya ada ngantri aja gitu. Ini lagi ada rilis ini nih, ada rilis ini. Gue kayak shit, ini sneakersnya kayak gini deh gitu. Di situ gue belajar. Gue lihat waktu itu ada rilisan Jordan 1. Gue lupa Jordan 1 apa, tapi gue belinya Jordan 1 mid yang gak jelas. Tapi gue kayak somehow gue found banget gitu loh. Kayak anjir, gue pelajarin kan. Waktu lu suka, waktu lu passionate, waktu lu kayak hobi, lu bakal pelajarin kan. Udah gitu gue pelajarin, oh Jordan ini mesti belinya Jordan 1. Ya waktu lu pelajarin itu you learn, lu baca bukunya, lu baca historinya, lu buka Wikipedia. Jadi kayak lumayan paham. And then ngeliat harganya dulu gak gitu mahal kok. Jordan 1 brand mungkin 5-6 jutaan. Maksudnya compare to now gitu loh. Maksudnya and Instagram baru mulai kali ya. Jadi waktu itu gue baru, habis itu gue balik ke Indonesia, Instagram baru dirilis. Gue balik ke Indonesia 2012. Instagram kayaknya around that area ya, 2012-2011. Logonya masih coklat-coklat. Iya masih coklat gak jelas gitu. Masih apa namanya, foto apa sih? Foto ini apa? Pentax ya, apa sih itu ya? Udah gitu kalau upload di Instagram filternya pol. Iya selalu gitu kan. Filternya yang rada-rada indicate. Yoi, filternya tuh macam-macam kayak pakai foto-foto zaman dulu gitu kan. Iya kayak gitu. Kodak-kodak gitu. Jelas gitu. Udah gitu gue bikin Instagram, and mungkin 2 tahun kemudian itu gue bawa sneakers. Tiap kali gue pakai sneakers, orang tuh kayak, wow what the fuck man, gaya lu aneh banget. Lu kayak ngerasa orang hitam Jack kayak gituin. Gue kayak 2000 kapan tuh? 2012 gue balik kayak digitu-gituin. Gue kan pakai Evisu, orang kayak nggak ada yang tahu. Ya anak jeans darahku biru mungkin yang tahu, cuman itu pun mereka ngatain karena kan Evisu gitu kan nggak dianggap jeans bagi mereka. Sorry, gue boleh potong nggak? 2012 lu mulai main Instagram. USS mulai 2016-17. Eventnya itu mulai 17. Ya. Kok bisa langsung gede? Hah, emang langsung gede? Ya menurut gue sih gede sih itu. Ya gue pernah bikin event, lu tau loh event gue kayak gimana. Hancur kan event gue kan. Gak lah. Nggak, cuman kok itu bisa langsung gede? Gimana caranya tuh? Ya gue bilang sih sebenarnya hoki dan kesempatan tuh selalu ada gitu loh. Maksudnya hoki itu akan menjadi peluang yang sangat bagus ketika kesempatan itu datang, lu udah siap. Banyak banget orang kesempatan itu ada, lu gak siap. Nah ini semua serba kebetulan ya. Ya kayak gue bilang, itu yang tadi gue ceritain journey-nya gue mengenai sneaker kan. Jadi waktu gue di Indonesia pun gue juga sering, gue belanja banget di Amerika. Anjing di Indonesia gak ada sneakers. Gue masih ingat Our Daily Dose aja tuh masih kecil banget. Dan dia
ada di Aksara Grand Indonesia. Iya. Masih gabungan gabung gitu kan. sama kecil banget gitu. Kocar Sneakers ya ampun. Ribet. Nggak ada yang Dikit banget kayak juga nggak ada kan. itu. Ada itu gue temenan sama Iser, BLS Monkey gitu kayak cari komunitasnya. Gue dulu akhirnya gue ke Kemang, ke Jalan Wijaya, ke tempat yang nggak pernah gue ituin untuk cari network, komunitas segala macam, beli sneakers yang istilahnya ada juga loh, tapi mereka ini kayak bener-bener niche banget. Hingga Yeezy booming, Kanye West dengan Yeezy-nya jebret, dia pakai Instagram, dibantu dia juga lagi pacaran sama si Kim Kardashian. Yeezy merah tuh bukannya? Itu atau sebelumnya? Salah, sesudahnya. Yeezy sama Nike di Indonesia nggak booming. Yeezy itu baru booming itu ketika keluar di Good Step Yeezy 750 I guess. Yang di Ravel itu bukan sih? Yang di Ravel, dan itu sepi banget, gak ada yang ikut, paling cuman 50 orang 60 orang, dan itu kelihatannya rame banget. 50-60 orang. Dan gitu mereka juga, Adidas juga rilis Adidas NMD yang pakai yang jadi endorsannya gue ingat banget Ernanda Putra, Will Goss, Aye Denim punya orang, Adrio gitu-gitu yang geng the OG lah gitu loh. Instagram OG ya? Instagram OG bener. Jadi kayak waktu gue ngeliat dia kayak mereka kayak anjrit, gue ngantri-ngantri lah, ikut-ikutan gitu. Gak dapet, gue gak ada yang dapet ya, shit. Malu banget. Cuman ya maksudnya di situ, tapi at least gue ketemu orang-orang yang bisa bikin gue sekarang sih gitu loh. Jadi kesempatan sama apa tadi lu bilang? Kesempatan sama hoki. Kesempatan sama Jadi hoki. ini gue anggapnya ini kan gue senang dulu nih. Iya. Tapi gue nggak pernah tahu bahwa sneaker itu is gonna be a big thing in Indonesia also gitu loh. Okay. It's always big thing in United States, tapi nggak pernah kesadaran bahwa Indonesia. di Indonesia tuh bakal segila itu. And di tahun 2000, nah waktu gue lagi 2000 kan gue ketemu orang-orang tuh bangun network. Gue ketemu tuh anak-anak baru di Instagram. Jadi tuh gue Instagram itu waktu gue main tuh gue kayak nothing gitu kan, followers gue cuma 700 gitu ya, lu tau lah cowok lah. Dan gitu gue fotoin cewek gue doang, ya cewek gue Instagramnya waktu itu udah 5.000-an tuh, gue cuma ya. Oh zaman dulu 5.000 udah gede dong. Gede gitu, guanya tapi nothing lah, gue cuma fotoin ya, aku ada endorsan ini beb, iya ceklek. Instagram boyfriend berarti ya. Instagram boyfriend banget, dan gitu isi Instagram gue isinya cuma sepatu doang, koleksi sepatu gue gitu. Iya, terus. And one day gue dapet diliput sama Hypebeast. Bro, Hypebeast iya. Oh ya? Cuma ini gue nggak tahu nih. Restory doang di dulu nggak ada Restory, dulu nggak ada story, there's no story, Regram dimasukin. Oh ya? Sepatu koleksinya Jejo gitu. Anjrit, gue yang kayak god damn, ini keren banget. Gila, Hypebeast zaman dulu kan parah banget kan? Dulu actually gampang, tapi maksudnya lu sekeren itu gitu loh. Kalau lu masuk Hypebeast tuh kayak orang-orang Indo bakal ngontek lu, tapi DM udah ada. Setahu gue di DM atau di komen deh. Komen kalau ramai itu langsung komen lu. Komen banyak yang ngomong, "Oh, kalau orang-orang bule pada your sneaker is fake, bro." Gitu banyak banget deh. Bangsat gitu. Tapi kalau orang-orang Indo kayak langsung gue dikontak-kontakin. Wih, masuk Hypebeast ya, Bang. Iya, gitu. masuk Hypebeast lu keren banget deh. Itu orang-orang yang kontakin gue pasti orang yang suka sneakers juga. That's how USS terbangun. Oh, mulainya dari kesempatan itu dari tuh. Dari komen-komen itu gue ketemu sama orang ini yang sebenarnya sekarang ini menjadi teman gue dan menjadi partners juga dan kerja sama gue juga gitu loh. Jadi gue inget banget orang yang paling lama namanya Yofi Pradana sama Ebob. Sekarang dua-duanya kerja di USS juga. Satu, Yofi itu dulunya barista di krematologi Puri. Gue masih inget tuh. Jadi gue di komen, dia masuk Hypebeast juga. Dia lagi pakai Chicago, dia pinjam temennya, dia foto di rooftopnya Puri, foto dari bawah masuk Hypebeast. Gue langsung komen, foto bareng yuk gitu dong. Oke. Dan gue konsisten, gue gue masih kerja dong sama bokap gue. Tiap hari Sabtu Minggu kita bikin grup line di mana yang kayak gue sama Billy Satya juga ngobrol-ngobrol kayak hunting foto yuk gitu. Jadi kita and that time maksudnya sneaker is not kita punya mata pencarian di mana ya kalau lu punya teman lu punya sneaker ya lu fotoin juga gitu loh, kayak masuk community base lah ya. Iya, lihat dong lu punya sneaker gimana, sneaker is expensive bro gitu loh. Jadi gue ngerti banget di mana ya kalau lu ada lagi pegang sneaker apa ya gue pinjem dong, gue mau ngeliat dong di fit gue bagus gak sih, itu kan outfitnya beda kan gitu dengan berharap kita semua cuma mau di regram doang sama Hypebeast, sesimpel itu. Itu tahun 2016 hingga akhirnya di tahun 2017 partner gue Said Muhammad yang sekarang jadi partner gue, dia ngeliat gue
Dulunya gue juga suka jadi tenan bazar sampingan iseng-iseng Di lokal fest ya. lokal taste gitu. Si saya tuh ngomong waktu itu kondisinya lokal juga, mungkin lokal event tuh lagi ancur-ancur karena bazar itu udah jadi kayak sampah karena tiap minggu harus pasti ada bazar ya. Dan itu gue nggak tahu mau siapa mau cuan bazar, papipong bazar sampai kayak gila, sampai udah kayak mana tuh ya. Tiap itu jadi itu si saat datang ke gue, Jeff, gue udah nggak passionate nih di sini gitu loh, kayak udah nggak, everybody can do the same, do you think, tapi gue ngeliat dia bilang kayak gue, lu mau nggak bikin sneaker event sama gue, karena di Singapura tuh ada Soul Superior gitu. Iya, tahu gue. Baru kita ngomong itu 2 bulan kemudian JSD keluar. Tuh kasih gede, langsung di Sensi tuh. Wah gede banget. Men, lu tau gak? Gue pulang dari JSD, dari parkiran 2 jam. Gak gerak ya, gila. Di parkiran keluar, dari parkiran sampai keluar doang 2 jam. Yes, jadi waktu JSD keluar itu gue langsung kayak, oh my god, gue udah kalah step nih Jack. Gue kalah step, tapi itu yang bikin macu gue gitu. Gotta be like them, gotta be good like them gitu loh. And itu gue bilang, itu yang gue namain hoki, dimana wave-nya datang. Iya, langsung tuh. Lu siap atau enggak nih? And USS, oke, gue sama saya cuma bilang, Jeff, gue kasih lu 1 minggu, lu pikirin, kalau lu mau kita make it, kita dalam 3 minggu lagi, gue udah dapet tempatnya di Grand Indonesia, kita bikin bareng. Dan gue bilang, let's do it gitu loh. Kita siapin modal, kita siapin tenan-tenannya, kita siapin video-videonya, kita jualin apa aja, kontennya apa, heroes kontennya kita apa. Heroes konten gue selalu raffle, tiap jam ada raffle. Jadi jam berapa, jadi kenapa gue bikin raffle supaya orang dari pagi udah nungguin event gue. Makanya orang-orang pada ngantri itu. Yes. Jadi gue sesimpel itu aja. Jadi gue kepengen waktu itu Indonesia kan belum ada toko-toko sneakers. Jadi gue lagi bayangin di Amerika gara-gara gue ngeliat orang ngantri. Jadi udah kita tiap jam ada rilis apa. Jadi orang pada ngantri terus. Jadi toko event gue nggak sepi. Jadi selalu ada. Jadi jangan ramenya cuma jangan malam doang, karena kalau di bazar gila cuma rame cuma malam doang. Pas siang sama itu mati kan. Jadi kita mikirin konsep gimana supaya siang juga rame. Jadi siang malah sneaker bagus gue kasih lihat tuh gitu. Jadi mereka jadi siang-siang udah datang, udah belanja, udah standby. Yes. Dan orang-orang jadi ngomongin kan, event dari siang udah rame aja. Udah rame aja nih USS tuh. Jadi starting as that ya, dalam 3 hari 15.000 orang yang datang dengan tiket masuk loh. Biasa bazar itu nggak ada tiket masuk. Dan itu bayar 50.000. Dan yang 15.000 orang. 15.000 orang datang. Sponsor pertama gue ya, ada satu bank yang mensponsorin kita juga, Make It. Ya, dan gue sama Syed bilang, shit, this is good. Gila. Dan di situ Syed tanya, jadi kita mau kayak gini aja, partnership aja. Maksudnya ya udah kelar, per event aja gue gitu. Taro bagi 2 gitu. Udah gitu gue ngomong sama Syed, Yat, sayang banget gak sih? Jadi kalau udah eventnya udah kelar, ya udah Instagram gak gerak dong gitu. Dan itu gue ajuin tuh ke Syed. Udahlah, gue repost aja karena gue biasa liatin hypebeast. Sedangkan si Syed gak pernah main Instagram, makanya dia gak pernah tahu kan. Gue bilang, gue repostin deh. Orang punya sneakers, orang punya information. Mungkin gue doang yang pertama kali yang dari event bisa menjadi media. Iya. Jadi sampai akhirnya jadi ada USS Feeds. Jadi USS Feeds juga. Jadi itu asal mulanya kayak gitu. Sainganan sama Vokatif. Iya. Gue orang ini healthy competition lah. It's a healthy competition. I mean, gue sendiri pribadi ya, kita balik lagi yang kita topik yang tadi, the rich mentality itu. Competition adalah is a must, bro. Gue sama bini gue aja kompetisi. Itu kompetisi tuh bagus. Saling lihat, saling dorong karena itu yang bikin lu mau maju. Apalagi kompetisi gue itu bukan soal uang. Kompetisi gue itu soal kesuksesan. Wah, Vokatif followers segini, gue gimana supaya bisa ngelawan gitu. Dan itu yang bikin industri maju juga. Yes. Karena industri creative culture di Indonesia, creative industry di Indonesia tuh masih kecil banget, men. Sangat, dan kita sangat senang banget. Lu lihat aja sekarang media yang mau jadi media-media kayak kita banyak banget kan. Yoi. Mungkin kita berdua doang yang jadi pelopor. Ya. Nah itu dia tanpa ada competitionnya ini ya mungkin nggak maju. Betul. Mungkin maju cuma nggak secepat sekarang. Nggak secepat sekarang, bener. Jadi karena ujungnya kita harus berinovasi terus-terusan kan. Apa yang harus kita cari tahu, apa yang bisa bikin lebih baik lagi daripada lu, apa yang lu bisa bikin lebih baik daripada kita. Terus nanti jadi ngeliat, weh, dia udah bikin itu kok kita enggak ya. Coba deh kita bikin lebih baik. Wah, dia udah bikin itu, kenapa kita enggak coba ya? Coba kita bikin lebih baik gitu. Nah, itu yang menjadi dasar gua ngeliat CSD gede banget, dan itu menjadi tolak ukur gua mesti ngalahin mereka. Gua mesti
bikin yang lebih besar daripada Dan dia. gue seneng banget sih ngeliatin competition antara JSD sama USS. USS. Yes. So Yang it's JSD awalnya gede banget, lebih gede daripada USS. Sekarang USS bisa lebih gede banget daripada JSD. Ya gue gak mau bilang kayak gitu, cuman maksudnya kita fair-fairan lah istilahnya kayak gitu. Biarkan orang yang lihat. Gue nganggap JSS selalu menjadi kompetitor gue sih. Iya, dan maksud gue tuh enak dilihat dalam arti kalian juga masih kontek-kontekan. Iya, kita masih temenan sering bareng, partnership gitu. sama Invia segala macam. Yes, kita aja akhirnya local fest yang bikin JSS sama USS. Iya, bareng-bareng. Bareng-bareng. Dan ujung-ujungnya ekonomi jadi jalan banget, men. sangat. Perekonomian orang-orang yang dulu tukang sepatu, anak jualan sneaker tuh nggak bisa hidup. Sekarang banyak banget yang pada bisa hidup. Bener. Tapi gue mau tarik ulur nih ke rich mentality lagi nih. Heeh. But you know what, something yang gue sampai sekarang menyadari. Apa itu? Dari gue di that boy yang baru bikin grup lain, udah gitu kontak-kontak, mau bikin konten nggak, mau bikin foto nggak? Until right now 2020 I still do that. Guys, Sabtu kosong nggak? Yuk bikin TikTok sekarang. Tapi konsepnya cuma berbeda aja. But gue masih senang untuk nge-produce something yang untuk menjadi konten. That mentality yang gue bilang. Main konten is king sih. Konten is king. Dan itu yang menjadi makanan gue gitu loh. Kalau Sabtu gue nganggur di rumah, duduk nonton TV, gue ngerasa Ada yang something is wrong aja. gue failure bro hari ini. Hari ini gue gak produktif. Right. Gue Sabtu Minggu gue pasti kayak anjing, gue bikin apa ya. Nggak tahu kenapa. I mean sometimes orang bilang itu wrong gitu loh. Jeff, lu nggak sayang keluarga, nggak pengen liburan, nggak mau. Badan gue nggak mau gitu loh. Nggak tahu kenapa. I don't know, something wrong with me. Gue nggak tahu, tapi gue mau kayak gue mau drive through. Gue punya apa ya? I think that kind mentality itu gue kepengen keep it aja. Gue ngerasa nggak ada yang salah gitu loh. Yeah, if it makes you happy, why not, man? Yes gitu loh. Tapi ini kan banyak banget yang maksudnya bini gue yang dari pacaran sampai bini gue aja sampai ngomong, lu nggak capek kayak gini ya? Dan gue nggak capek gitu loh. Selama gue masih di atas ombak ini, tuh mesti tetap ngegayuh gitu loh. Jangan sampai giliran ombaknya udah nggak ada, Lu baru gayu. Dan sekarang udah lama, jalan. udah tenggelam loh gitu. Malah lu malah ikut tenggelam. Jadi sekarang true. dan malah gue sekarang expanding dari cuma sneakers doang, gue jadi entrepreneurship, gue jadi Media, segala motivator, macam. gue jadi media. Sekarang gue malah ngomongin Vespa atau apa, padahal gue gak bisa naik Vespa gitu loh. Vespa Sean Weatherspoon gitu. 100 juta tuh ya. Dan cuma medianya yang cuma dipakai cuma USS sama gue loh. Gila. Mantep sih. Dan funny fact, Vespa Sean Weatherspoon di luar sana cuma retail doang, gak di resell. Indonesia, Sean aja sama. Indonesia doang yang resell. Kebetulan Sean sama gue udah kontak-kontakan setahun, jadi bukan dari sini doang, dari USS kan gue yang bawa juga kan. Itu jadi dia ngomong kayak, Jeff, you know what? Vespa di Indonesia bisa double tuh gara-gara siapa anjing? Kayak so crazy. Di Amerika aja tuh maksudnya ya nggak di resell karena mahal gitu. Pertama mahal, kedua is Primavera. Lu kalau Vespa biasa itu 40 juta, tapi yang Sean Weatherspoon cuma gara-gara cat dan stiker jadi 85 juta. Padahal mesin sama segala macam cuma gara-gara stiker karena brandingannya si Sean Weatherspoon itu doang ya. Yes, tapi bisa make it di Indonesia. Dia bilang Indonesia orangnya kaya-kaya ya. Yeah. Dia kemarin DM gue, dia bilang powernya gede banget sih emang. Dia DM gue, dia ngomong kayak gini, Jeff, possible nggak ya nih yang kalau yang nggak laku-laku nih gue mau tarikin ke Indonesia. Gue kemarin cek sama Vespa, wah nggak bisa soalnya buildnya beda. Yang di Amerika itu buatan Itali, yang kita punya buatan Vietnam. Beda ya. Jadi ya sorry deh, cuman lagi kita usahain helmnya untuk bisa kita bawa dan nanti pop-upnya bareng USS. Anyways, gue pengen ngobrolin tentang masa SMA lu nih. Ini kayak menarik nih karena boleh. Lu bilang masa SMA lu tuh fucked up gitu ya. Jesus. Kayak sampai dikeluarin sekolah. Iya sih. Apa ada gak satu pengalaman yang lu gak bakal bisa lupain waktu lu masih SMA? What's your most life changing moment ketika masih SMA? Gue sebenarnya kalau gue belah hidup gue sebenarnya ada dua changing moment gue gitu loh. Dimana satu gue gak naik kelas. Gue mau cerita dikit, cuman gue gak enak sama bapak gue, cuman sensor dikit kali. Gak apa-apa gue cerita dulu. Tapi bapak gue kalau lu lihat ya udahlah anggap ya gue sensor dikit deh. Gue nggak sensor dikit. Pada intinya gue gak naik kelas. Jadi gue saking bandelnya gue gak naik kelas. Gue berantem berapa kali. Pokoknya setiap hari itu gue pasti ada berantem. Pasti ada ketahuan ngerokok, ketahuan apa. Gue sekolah di Teresia, Katolik banget. Wah, kalau ngerokok itu udah kayak pindah agama rasanya kali ya. Yes. Jadi ya pokoknya sampai suatu hari ya ulangan gue itu pasti gak ada yang di atas 5 gitu loh. Gue dapet 5 tuh seneng banget. 6 tuh nilai 8-nya gue. Dan itu di sekolah Katolik lagi. Sekolah Katolik gue hancur banget. Padahal gue tuh dari TK, dari playgroup itu di Teresia. Makanya gue tuh disayang banget sebenarnya sama Teresia. Cuma mereka ngeliat kayak
waktu gue SD gue juara 1 terus, tapi giliran gue SMP ya something happen lah. Keluarga gue nggak divorce, tapi my mom ke Amerika. Oke. Ke Amerika untuk jadi kakak gue 2 cewek, 1 cewek 1 cowok itu sama mami gue ke Amerika, gue sama bokap gue. Dimana waktu itu gue ngerasa anjrit gue sama bokap gue masih kecil, tapi gue kayak nggak diperhatiin dan ya jadi teenager dan nggak ada orang. Kayak bokap gue keras banget ya, maksudnya bokap gue tipikal gimana ya gue kasih lu budget segini, bukan yang budget buat hura-hura doang, you gotta make it gitu. Ngerti gak sih lu? Dan gue dari kecil udah biasa untuk bayar listrik sendiri, bayar pulsa sendiri dengan SMP lo, dengan budget yang jadi gue udah gak bisa ngemis gitu loh. Dan gue selalu bilang kayak anjrit, ya tadi gue bilang kan gue ngeluh terus gitu. Emang gue harusnya keluarga gue mampu, keluarga gue kaya, kok gue kayak gini gitu. Oke, so you blame your family. Banyak banget gitu, dan sampai di satu sisi ya gue dikeluarin itu, gue sampai ngomong sama bokap gue waktu gak naik kelas gitu, gue bilang sama bokap gue semua gara-gara lu sebenarnya gitu. Itu ya bokap gue mukul gue, nabok gue di depan kepala sekolah gue, sampai langsung kepala sekolahnya bilang udah lu keluar aja. Itu gue punya first moment. Oke. Itu yang pertama. Sorry, yang pertama what did you learn from that? Yang dari pertama emang ya gue mesti hidup sendiri sih. Jadi gue mesti ke Amerika, gue mesti belajar benar-benar hidup. Misalnya lu mesti belajar ya dicemplungin tuh rasanya gimana gitu loh. Bener-bener susah banget, gila. Gue di Amerika itu bisa dibilang di Atmos aja itu gue cuma setahun setengah, karena masalah lagi berhubungan dengan polisi juga gitu loh. Gue sempat aduh lu tau lah di Seattle di SU segala macam pasti bikin KTP palsu semua, ID palsu, bla bla bla, pada mabok bikin. Udah pasti lah bikin. Gue inget banget KTP palsu cuma berapa, $100 ya kayak gitu-gitu. Jadi gue abis lulus tuh ESL sama high school diploma gue dapet. Mau keren dong. Kalau mau keren anak-anak ini apa? Sewa mobil dong. Masa naik bus ke klubnya sewa mobil. Udah gitu bikin ID palsu biar bisa minum alkohol. Kan kita semua baru umur 18 tahun. Nah jadi kita semua rame-rame sama anak-anak gitu-gitu masuk ke klub pakai ID palsu. Gue inget banget tuh, gue masih inget sampai sekarang bouncernya ngeliatin gue. Bener gak sih nih? Oh my god, tapi muka lu baby face gitu lagi. Baby face lagi anjing udah langsung ya. Gue inget banget tuh waktu dikasih ID palsu, hafalin ulang tahun lu ya, hafalin jangan kayak orang goblok. Iya. Oh my god, it's gold moment gitu. Jadi kayak ya di situ aja gue masih fuck up gitu loh. Dan di situ bokap gue kayak ngeliat gue tuh kayak apa ya, kayak Jesus, you're a failure bro gitu loh. Lu masih di Seattle aja udah hidup sendiri aja, udah kasih itu, lu masih kayak ya lu dikeluarin juga. Dan itu akhirnya kenapa gue dipilihnya Washington DC, gue bareng sama nyokap gue mungkin ya itu. Jadi balikin lagi. Gue bareng sama nyokap gue. Jadi di Washington DC teman-teman gue either teman anak gereja banget atau anaknya jenderal polisi, TNI. Kalau tiap gue nongkrong ngomonginnya politik, gue yang kayak gue di dunia mana Jack. Akhirnya gue rada gak deket sama mereka. Gue main sama anak Vietnam, anak Korea, which is di situ gue belajar Inggris gue dipacu. Gue ketemu sama anak-anak. Gue loner banget gila. Maksudnya mereka yang udah hidup di situ, mereka punya teman-teman sendiri. Gue yang benar-benar cewek gue juga LDR gitu. Kayak gila, gue rasa di Amerika itu kalau orang-orang pada bilang the greatest moment lah, college life gitu, gue mungkin itu yang benar-benar bikin gue jadi orang sekarang gitu. Karena gue benar-benar nggak punya ya teman, maksudnya gue deket dikit banget ya, maksudnya gue malu lah, gue FOB bro gitu loh. Ngomong kayak selalu dikata-katain orang gitu loh, your English bro. Kayak anjing, malu banget gitu. Cuman ya waktu gue lulus, gue sampai balik lagi ke Indonesia, bokap gue udah linian tuh, udah nganggep gue kayak cowok. Akhirnya kan gue udah dewasa lah ya. Ya ini yang melewati step kedua tuh. Akhirnya gue lulus, bawa diploma gue, bawa bachelor degree gue ngomong ke bokap gue, I make it gitu lah. Maksudnya gue mulai gak berantem sama bokap gue. Nah yang pelajar itu gue kerja sama bokap gue, kerja di pabrik plastik, di mana gajinya lumayan, sangat lumayan untuk anak gue yang seumur itu. Dikasih mobil Mercy, udah deserve lah. Yang inget kan yang pertama kayak gue udah belajar lah dia. Iya, jadi kayak dulunya kijang kapsul, kijang itu
Fiesta, Ford Fiesta, sekarang gue dikasih Mercy C-Class, udah boleh naik mobil-mobil ini itu gitu, udah kayak dianggap adult dan gue seneng banget gitu. Tapi di situ yang gue ngeliat, di situ gue jadi weakness karena setiap gue datang ke pabrik, gue itu cuma dikontrol gitu loh. Lu cuma lihat orang, lu udah disediain, lu tiap hari udah dikasih piring isinya makanan semua, tinggal lu makan doang gitu loh. Nggak ada challenge, nggak ada apa. Gue tiap hari datang ke situ, gue kelarin kerjaan gue. Setiap hari gue kayak anjing, gue mau pulang cepat. Gue kalau bisa jam 3 jam 4 gue udah pulang gitu loh. Kayak duit lo aman, everything aman, cewek juga banyak, lagi masa ganteng-gantengnya. Masih kurus waktu itu ya? Masih kurus. Ngejarnya cewek anak UPH, kalau nggak Prasmul, ganti gitu. Wah, fuckboy banget lu berarti dulu ya? Fuckboy banget, parah. Lu kalau ngeliat TikTok gue juga lihat. Gue sempat lihat tuh yang foto lu. Iya, lagi banyak cewek gitu tuh. Itu udah difilter padahal. Oh, itu masih filternya itu tuh? udah baru filternya. Wah, padahal masih banyak banget tuh pas itu. Gila, gue kalau ngeliat foto-fotonya, gue selalu izin sama bini gue sebelum gue sosmed, kayak gue boleh nggak upload ya? Lu gila ya? Lu gak enak lah, ceweknya udah ada yang nikah, udah ada apa, makanya jadi kita filter dikit lah. Itu yang teman-teman gue juga kebanyakan bukan gitu. Jadi kayak hidup gue bener-bener isinya akhirnya pelampiasan cuman clubbing, mabok, fuckboy gitu-gitu. Kayak ya gimana ya, kayak ya jadi koko-koko utara yang isinya cuman kayak gitu doang gitu loh. Gue inget banget itu mungkin di tahun dari gue 21 sampai 25. Itu actually gue lagi jadian sama cewek gue, anak Prasmul, ya gue sebut aja panggilannya namanya CD. Inisialnya CD. Gue break up akhirnya, diputusin sama dia karena gue kebanyakan selingkuh, karena gue saking gue nyaman ya, gue tuh ngerasa kayak gue butuh challenge. Adrenalin gue tuh kayak adrenalin gue tuh dalam berselingkuh atau kayak gimana ya, nggak tahu kenapa gitu loh. And gue diputusin setelah gue 3,5 tahun gue jadian, gue diputusin ya, tapi lebih tepatnya gue dibalas dengan karma, dia selingkuh. Dibalikin nih, mampus lo. Wah, fuck up gue itu. Oh shit man, gue pernah sampai mau bunuh diri. Di kondisi waktu gue diputusin itu, kakak gue meninggal, kakak laki gue karena cancer. Berarti itu emang tahunnya, ya itu yang gue bilang kedua kalinya. It's not my year. Gue seancur-ancurnya gitu loh, kayak temen gue hilang, karena teman-teman gue juga kebanyakan temen geng kan, maksudnya lu kalau pacaran 3,5 tahun pasti temen cewek lu sama temen cowok lu bareng, dan ini gue yang jelas salah gitu loh. Jadi kayak semua teman-teman gue bilang, ya lu udah sering selingkuh, ya udahlah cewek lu selingkuh, move on bro gitu, sedangkan gue nya nggak siap gitu loh. Jadi gue yang cut off semua teman-teman gue buka lembaran baru, gue kayak benar-benar nggak ngerasa kayak ya gue worth it gitu loh, maksudnya until ya gue mulai dari awal lagi. Jadi waktu posisi gue keluar itu, gue putus sama cewek gue, itu gue keluar dari pabrik. Gue bilang, gue ke bokap gue bilang, dengan gaji lu yang sangat besar itu lu cabut? Lumayan, ya maksudnya gue kayak bilang, gue ngerasa gue udah gak bisa deh, kayak maksudnya gue udah gak ada passionnya untuk kerja juga gitu loh. Gue kerja juga, kerjaannya gue ingat banget selama setahun tuh, gue 3 bulan 4 bulan awal tuh gue kayak ingat lagi gue di Amerika, di mana anjing kerjaan gue cuman kayak ngerokok di pabrik. Gue kabur ke belakang, gue ngerokok, bengong, nggak jelas dan nggak ada passionnya gitu loh. And then ya akhirnya dari itu gue bilang sama bokap gue, gue nggak keluar dulu, gue mau kayak punya usaha sampingan. Akhirnya gue mulai starting bikin bazar makanan. Dulu gue terkenal dengan es krim Lark namanya, es kriman ada sarang madu, dan lumayan make it. Dari situ gue bikin bazar di Market Museum diterima, Bright Spot diterima, Bright Spot enggak deh, sorry. Local Taste diterima, pokoknya yang selain Bright Spot gue diterima. Basya yang paling keren dulu, Surabaya gue itu, dan sekali bikin event gue udah bisa dapat 60 juta, 70 juta gitu. Dan zaman bazar lagi keren tuh, make it banget. Dan ketika bazar udah mulai hancur di tahun 2015-2016, di oversaturated ya. Jadi oversaturated itu, gue bikin restoran langsung. Gue bikin restoran Maple and Oak di Menteng. Itu bareng sama geng-geng anak-anak bazar yang gue temuin. Network, ingat, not money but network. Gara-gara gue bikin relationship, kita anak-anak bikin usaha restorannya juga berhasil. Gara-gara restoran berhasil ini, si Sayed yang punya lokal ini ngontek gua, Jeff, lu kayaknya bikin usaha apa, selalu oke, kayaknya lu bisa pegang ngomongan. Dan gitu dia juga ngeliat background keluarga gue juga, ya gue juga lumayan gitu, maksudnya etik ngomongan dijaga, bisnis dijaga, maksudnya apapun yang gue make
suka, gue pasti bisa make it gitu. Right. Dan istilahnya nama baik lu juga dipegang di situ kan, dan gitu. And then ya udah gue bikin USS yang balik lagi yang tadi gue bilang yang 15.000 itu. Dan gitu gue bilang, ya kita nggak mau jadi bikin satu perusahaan aja. Akhirnya saya juga propose kayak gitu, kita bikin satu perusahaan dengan modalnya dari untungnya USS. Gue bilang ke bokap gue, gue keluar dulu dari pabrik gitu. Oh, itulah apa namanya life changing moment Life lu changing juga. moment gue. Mulai dari putus tuh berarti. Putus selalu. Gitu. Mulai nggak salah. Mulai dari jadi fuckboy. Nggak naik kelas dulu, nggak naik kelas. Fuckboy. Hidup nyaman, makanya nyaman hidup terlalu tuh. nyaman itu Nggak berbahaya baik. ya. Nyaman tuh nggak pernah baik gitu loh. Orang selalu bilang zona nyaman, iya benar zona nyaman tuh. Waktu gue di zona nyaman, gue selalu mesti cari challenge gue di mana. Ya itu sekarang zona nggak nyaman gue TikTok gitu loh. Gue langsung dulu jadi fuckboy. Iya, dulu. Lu merasa dapat pressure dari situ tuh. Dari situ tuh, habis itu waktu gue putus, gue juga yang gue kaget ya waktu gue setelah sekarang nih. Gue ke klub atau apa anjing gue kayak nggak feel loh cuy. Gue ingat banget gue sama bini gue sebelum gue married. Bini gue kan ya istilahnya jarang ke klub gitu kan. Yeah. Dia nanya gue, Jeff kamu kok clubbing dulu kayak gimana sih? Waktu gue clubbing gue kayak langsung gue kenal sama orang-orang BF, Nasser lah siapa yang manajer di BF kayak ruangan biasa ya, tempat sofa biasa ya. Waktu gue masuk gue kayak anjing gue kayak nggak enjoy banget loh, gue yang kayak nggak seperti dulu kayak udah bukan dunia gue gitu loh. Jadi I think everybody lu mesti cari passion lu tuh di mana gitu. Apa yang bikin lu tuh terbakar untuk ngelakuin, karena waktu lu punya terbakarnya itu adrenalin itu yang bakal nge-push lu waktu di lagi susah juga nge-push lu, dan lu lagi sukses itu nge-push lu untuk lebih semangat lu di mana ya? Api lu di mana? I think menurut gue mungkin bukan necessarily passion kali ya. Bukan necessarily passion. Tapi lebih apinya ya. Api kan bisa dari mana aja, bukan dari passion juga bisa. Bisa aja. Apakah itu untuk cari duit, apakah untuk kasih makan perut lu dan keluarga lu. Exactly. Passion tuh api tuh banyak di mana-mana. Cuman yang jadi pertanyaan, di mana lu bisa nemuin api lu dan lu selalu lepas dari zona nyaman. Lepas dari zona nyaman bukan berarti lu bikin perusahaan baru atau apa, tapi lu cari tantangan baru di dalam hidup lu, di dalam fase lu itu gitu. Semua orang pasti punya jalan yang beda-beda ya. Contoh nih, gua tahun ini nggak bisa bikin offline USS. Apa yang gue bisa lakuin untuk berbeda dengan orang yang lainnya? Apa yang gue bisa lakuin supaya gue saatnya gue invest ke perusahaan-perusahaan yang gue suka banget gitu. Build mereka, jadi bikin kita menjadi akar yang kokoh banget gitu. Yeah. So many things yang bisa kita lakuin gitu loh. Right. Man, gila, asik banget. Itu yang menurut gue, ya gue suka sama lu Fat gitu loh. Dari awal sebelum kita ketemu gue bilang, nih orang si Trifat siapa sih anjrit, kok ngincarnya sama semua sama kayak gue. Ganti-gantian. Ini kalau gue lagi kuliah mungkin ngincarnya ceweknya sama. Bedanya nih udah jenjang kerja aja ya. Kerja aja gitu loh. Dan gue ngerasa semua fase hidup gue lu terapin sama gitu loh. Waktu lu kerja, lu cari partner kerja itu sama. Lu kayak gue punya Said Muhammad, partner kerja gue udah kayak istri, bener-bener dia udah ngerti gue ini banget, klop banget udah ya. punya klop apa gitu loh. Lu hidup bareng sama dia gitu loh. Betul. Si Said minta apa gue juga udah ngerti, dan waktu Said butuh gue di mana gue juga mesti ngertiin. Betul. Dan itu kayak nikah, dan perusahaan lu itu kayak keluarga lu gitu. Betul, penting. Atau anak lu gitu. Dan makanya gue sayang banget sama mereka gitu. Iya, harus ada bondnya ya. Yes, dan yang gue senangnya lagi, anak-anak yang dulunya komunitas yang gue ingat gue ngomong itu, gue selalu mau untuk ngegedein mereka juga. Mereka yang maksudnya dulunya barista, udah sini lu jadi editor, lu jadi apa, gue kasih gaji yang bagus juga. Yang gak mau kerja di gue, yuk gue jadiin lu KOL streetwear karena lu juga suka kan gitu. Banyak make it juga kok teman-teman gue gitu, Ken Hadi, Listia, Elden atau banyak lah macam yang geng-geng yang dulu yang gue itu. Dan gue juga terbuka untuk orang baru untuk masuk, jadi bukan geng gue doang gitu loh. Gue nggak mau USS itu selalu liatnya mukanya Jejo. No man, gue one day orang juga bosen sama gue. One day gue yang di belakang layar gitu. Harus nggak bisa terus-terusan. Nggak bisa. Dan semua perusahaan itu harus punya regenerasi gitu loh. Betul. Kayak ini nih di depan sini nih ada perusahaan namanya Laba-Laba. Tulisan Laba-Laba itu kayak reparasi gitu ya. Laba-Laba iya reparasi. Itu tuh established 1898 men. Ada tulisannya. Itu berarti udah 120 berapa tahun ya? Laba-Laba iya itu kalau lu ya pokoknya ratusan tahun. Sol sepatu rusak, tas rusak, selalu bokap gue selalu bilang Laba-Laba betul. Nah itu ratusan tahun berarti. Yes. Itu kan berarti butuh regenerasi. Kadang mungkin yang gue lihat ya perusahaan-perusahaan tuh pengennya ngelihat gue pengen early cuan cepat. Nggak bisa. Kita harus cuan yang lebih sustainable gak sih? Sustainable is the king. Iya.
gimana caranya kita bisa punya legacy sampai Sampai bisa kayak ratusan tahun kayak si laba-laba yang di seberang kita ini nih. yang tadi gue bilang kan, waktu orang miskin dapat loteri, kebanyakan mereka maunya uang cepat, bukan 30 tahun, exactly. tapi lu dapat ini. Iya. Supaya lu bisa kotak-kotakin, oke gue dapat masukan sini. Apa yang gue bisa merubah hidup gue dengan pemasukan segini, tapi constantly nambah. Betul man, betul banget. Gue Gila. makanya kalau gue dapat undian, dapat 10 miliar, tapi mesti dibayar out 20 tahun, gue lakukan. Mendingan kayak gitu Mendingan daripada kayak langsung gitu. jebret. Iyalah. Kalau enggak ya lu sendiri yang bakal ngabisin psychologically, bakal merasa gue pengen spend aja deh gitu loh. Ini gue belajar lagi, ini gue diajarin dari si Ivan Vlog, salah satu one of my investor. Maksudnya gue pun waktu gue pilih dapat investor itu, gue selalu juga pengen orang ini bisa nge-guide gue jadi a better person. Dia pernah Right. ngomong kayak gini kok, Jeff, jangan cari orang dari apakah lu bisa dapat gaji banyak. Jadi karena gaji itu lu akan selalu expect tiap tahun naik gaji. Pasti lu di sini minta naik gaji terus kan. Gue yang Gitu aja. gue yang deg-degan anjir. Naik gaji, amin kayak gini loh. Percaya nggak percaya, kalian gajinya naik. Ini gue pengalaman hidup gue. Ini gue ngomong jujur ya. Gue dapat duit 20 juta sama gue dapat duit 100 juta sama aja. Bedanya apa? Bedanya standar hidup gue makin naik. Abisnya sama aja kalau lu nggak bisa kontrol. Jadi lu mesti tahu basketnya kemana nih gitu loh. Apakah lu buat alat investasi? Apakah alat itu untuk lu belanja? Lu ngabisin itu kemana sih value duitnya? Oke, jadi barang. Tapi kalau gue selalu jadi barang. Kalau nggak jadi network. Kalau nggak gue belanja nih di HS Galaxy. Yang gue harapin bukan barangnya, tapi pertemanan gue gitu loh. Can you make more money by spending money gitu kan? Itu kontrolnya justru yang susah di situ. Bukan karena kebanyakan orang ke dunia sneaker, wah mereka kalap, mereka beli sampai 500 juta, 600 juta, tapi lu belanja itu asin jadi apa? Gue belanja tapi jadi konten, gue belanja dapat jadi followers, gue belanja dapat ujung-ujungnya jadi duit lagi. Dan followers itu lu puterin lagi gitu loh. Right. Bisnis paling cuan lu tuh apa? Bisnis menurut gue yang paling sukses ya. Iya, paling cuan nih. USS cuan banget, gue bilang, maksudnya bikin gue legacy. Tapi menurut gue yang paling gue seneng Kick Avenue sih. Nah, kenapa? Kick Avenue bukan USS ya. Jadi banyak orang bilang, oh Kick Avenue itu under USS. Enggak, beda perusahaan lagi. Ini berarti project personal lu kan? Project personal gue gitu. Jadi itu actually si Sayed itu juga ditawarin. Jadi ini ada 2 anak Kanisius. Gue temenan juga sama mereka dari kecil juga, dari remaja deh, datang kucuk-kucuk dan ngeliat gue sukses tuh waktu di USS. Kita ada aplikasi nih gitu-gitu, ngikutin StockX gitu-gitu buat itu. Gue tawarin deh, gue kasih lu 25% gitu. Saham kosong tapi lu jadi mukanya kita gitu. Jadi kubusannya JNT deh gitu. And then jujur ya, di situ gue tolak. Oh ya? Karena gue takut. Karena bagaimana kalau itu program nggak berfungsi? Bagaimana kalau gue udah beli itu nggak kekirim sama ininya? Karena kan itu kan benar-benar semua orang belanja. Gue juga nggak percaya karena semua orang belanja di Instagram. Bukan di website, bukan di aplikasi. Orang nggak ada yang pakai website di Indonesia. Orang belanja Instagram, males. Oke, ada barang ada screenshot. Kecuali Tokopedia sih, Tokopedia segala macam kan. Yes, tapi kan di dalam dunia yang lebih personal gini kan orang maunya instan. Yang marketplace-nya, yang marketnya lebih niche gitu kayak sepatu. Di Tokopedia aja kalau udah beli, udah ini COD aja deh. Kalau yang belanja mahal ya gitu. Mau lihat barangnya, lu beli sepeda deh gitu. Jarang orang mau lihat di Tokopedia langsung minta dikirim. Pasti bilang, ya udah janjian COD, gue mau ngeliat dulu baru gue bayar. Bayarnya tetap Tokopedia, cuman pengen lihat langsung dulu gitu. Iya. Jadi di masa itu, jadi gue sempat nggak percaya gitu. Tapi sampai gue coba, akhirnya gue di endorse sama dia, gue dealing kerja sama kayak biasa. Itu gue bilang, lumayan juga nih. Kayak I think sebelum lu ikut gue mesti make sure dulu. Ini program, ini sistem, ini desain itu berjalan dengan seharusnya. And gue ditawarin, akhirnya dari 25% gue cuman masuknya 10%. Dan gitu waktu itu gue ditawarin juga, si Sayed juga ditawarin. USS sebenarnya yang ditawarkan, bukan Jejo. Jadi waktu USS ditawarin itu kayak 30-an gitu, partner gue gak mau. Padahal, jadinya lu yang masuk? Iya, gue masuk sendiri pakai duit pribadi. Padahal waktu itu value-nya 100 juta. And omsetnya waktu itu paling cuma sebulan 200 juta. Gue masuk jadi 200 juta. Sebelumnya sebulan itu 40 juta. Berarti means dalam sebulan itu gue, kalau kita averaging sneakers itu harga 2 juta, 40 juta itu berarti cuma sebulan itu lu cuma jual 20 sepatu. Sekarang tuh gue tembus 1 bulan 10 miliar.
1 bulan 10 M. Yes. Salesnya 10 M. Yes. God damn. God damn. Jauh banget tuh dari 200 juta. 20 juta. Sorry 20 juta. Itu tahun 2018. Jadi 10 M. Sekarang 2020. 1 bulan. 1 bulan 10 miliar rupiah. God damn. Itu roda ekonominya kenceng sih. Itu Dan- membantu roda ekonomi Indonesia tuh. Yes. Dan kita kan platform kan. Kita kan Iya. itu ingat ya guys, 10 miliar itu bukan masuk ke kantong saya. Itu duit perusahaan. Iya. Kan gua. Jadi banyak orang yang ngira waktu di podcast Dedi, wah Jeju dapat 8 miliar per bulan. Itu waktu di Dedi masih 8 miliar. Sekarang 10 M. 10 naik lagi. Dan serunya lagi itu waktu lagi di tahun 2019 Desember, November, itu omsetnya cuma 4 miliar. Jadi naiknya eksponensial banget gitu loh. Dan Padahal lagi pandemi tuh. lagi pandemi. Kok bisa? Menurut gua kita malah ketolong lagi pandemi. Oh ya, bukannya lifestyle musia malah mati ya pas pandemi nih? Orang tetap belanja. Dan kedua, Oh ya? sebenarnya kita ini ketolong gara-gara toko pada tutup. Waktu toko tutup orang belanja. Oh, itu toko pada tutup, orang-orang yang masih pada pengen Mau belanja nggak tahu kemana. Nggak tahu kemana, ya udah belanjanya di Kick Online Avenue. aja. Oh, pantesan bisa gede ya. Makanya gue 2020 itu gue rada mixed feeling gitu. USS gue rada ya gak ada event Offline-nya ya, nggak bisa, tapi online malah parah banget. Tapi Kick Avenue kayak pasta terus tiap hari. Damn, 10 berapa pasang sepatu tuh kejual? Oh my god. Gue lupa, gue gak bisa kalkulasi. Tapi setiap hari itu kita mungkin antara 120 sampai 300 sepatu per hari Setiap hari. yang lewat di kantor gue. Karena kan gue kan gak punya stok. Jadi gue itu seperti Gojeknya. Ya Iya, kayak Gojek lu gitu. yang kasih platform, kasih piringnya lah ya. Gue toko sneakers tapi gue gak punya stok. Intinya stoknya 10 luar. M, man. Yes. God damn. Per bulan. Gue yang kayak si Sayat sampai sekarang masih nyesel tuh. Tapi dia masih bilang, ya coba aja sampai Series A gitu. Kita lagi aim to Series A, both of them. USS juga lagi aim Series A. Kick Avenue juga aim Series Coba A. jelasin deh, untuk funding, ini pasti banyak yang nonton gak ngerti tentang funding. Apa tuh Series A, Series B, Series C, Series C. Rich mentality dulu, makanya education penting. Coba tapi basically itu apa sih? maksudnya? Basically ya waktu Series A itu is all about valuation ya. Jadi di Sebelum mana Series A biasa ada seed funding. seed funding gitu. Yaitu? betul. Seed funding. Ya gue nggak ngerti terms-termsnya, tapi sebenarnya gue cuma tahu ya valuasi lu berapa untuk jadi Series A. Pokoknya kalau dari Series A itu ketika lu bisa mengakui lu diakui untuk bisa mendapatkan funding Series A itu ketika revenue lu itu hit $1 juta setahu gue dalam setahun. Ya kurang lebih. Kurang lebih itu yang gue diajarin. Karena gue mesti bayar orang buat ajarin gue about this stuff. Ya untuk gue posisi ini gue juga masih bayar orang untuk belajar gitu. Gimana nih untuk Series A, untuk gimana. Jadi Ya, pokoknya tentang valuation kan. tentang valuation, dan untuk lu diakuin sama orang-orang yang mau invest, lu punya revenue itu a year itu harus $1 juta setahu gue. Atau biasanya sebenarnya bisa juga valuation. Jadi Yes. walaupun lu nggak ada revenue, walaupun revenue lu nggak gede, Tapi growth-nya kan. growth-nya bisa dihitung ya itu bisa. Itu lebih teknis lagi sih itu. Lebih teknis lagi nih. Udah kok jadi pelajar investasi, tapi in 2020 kebanyakan investor itu pada Revenue base. takut. Iya, takut lagi. Karena WeWork. Wah, hancur semua. Ini gue jelasin dikit kali tentang Eh, WeWork boleh, untuk boleh. orang-orang yang pada pengen tahu. Jadi ada startup namanya WeWork. Valuasi itu $40 billion. Itu digembung-gembungin banget. 4 kali lipatnya Gojek. Yes. Tapi pas jadi mereka masuk IPO, initial public offering, masuk ke Nggak jadi kan? WeWork nggak jadi. IPO cuy. pas mau di IPO-in ternyata valuasinya cuma $8 billion. Yes. Pas dicek-cek segala macam $40 billion itu cuma gorengan lah, quote unquote. Bener. Akhirnya- Sama si siapa? Si itu SoftBank. Mas Sayo SoftBank, Sisan. iya. Akhirnya ya Di bail out. investornya pada rugi udah. Dan abis itu corona. Aduh. Iya, abis itu corona, udah hancur banget. Udah investor-investor lain pada merasa, wah kalau misalkan jualan valuasi itu nggak bisa, harus jualan revenue kalau sekarang. Betul. Dan ya nggak tahu kalau USS 5 tahun yang lalu mungkin sekarang udah terbang kali coba ya. Baik Iya. lagi, everything happen to the reason gitu loh. Jadi Right. maksudnya jangan pernah nyalain suatu situasi, jangan pernah nyalain waktu. Ya setiap hari any condition ya itu yang bikin lu sekarang gitu. Gue gak pernah nyesel, gue pernah gak naik kelas, gue gak pernah nyesel, gue hampir mau coba bunuh diri, gue gak pernah nyesel, gue digebukin sama bokap gue gak pernah nyesel, gue malu waktu gue naik kijang kapsul karena itu pengalaman itu yang buat gue jadi kayak gini. Belajar. Nggak semua tai itu buruk, tai bisa jadi pupuk. Dan kedepannya itu lu juga mesti inget, Jeff, kalau lu mau kayak gini terus, lu mesti fight for it. Betul. You must struggle, you must hustle. True. Nggak pernah yang namanya
gue udah kaya ya, gue udah sukses, Instagram gue udah centang ya. Nggak ada kata gitu. Don't stop. Don't stop, never stop. Gitu loh. Selagi bisa ya. Selagi jangan bisa stop. ya go for it gitu. Selama lu lagi di atas, gayung lebih gede. Itu yang ngejar lu tuh banyak. Yang Iya. mau jatoin lu tuh banyak. Tuh. Apa yang lu lakuin? Nggak ada katanya lu istirahat. Ya kayak gue bilang, dari tahun 2016 sampai tahun 2000 sekarang, lu bisa ngecek WhatsApp gue. Sabtu Minggu mau kemana, bikin konten apa yuk? Nah mungkin itu jadi istirahatnya lu. Itu malah senengan gue. Itu istirahatnya gue. Iya, itu bisa jadi kesenangan malah gue. jadi istirahatnya lu karena Yes. lu seneng melakukan itu. Dan itu walaupun orang bilang anjing gue bayar studio, gue bayar konten, gue maksudnya bikin ini, tapi for me it's fun. Dan mungkin itu jadi istirahat gue bener. Iya, bener. Mantep Jejo. Enggak lah, Fat. Mantap Sultan Ancol. Oke, kita stop dulu karena kita masih ada segmen berikutnya di mana Boleh. Jejo bakal pedes-pedesan di Truth and Deep. Stay tune teman-teman. Siap. Halo para budak. Halo para budak rupiah. Pada burak rupiah. Halo para budak rupiah. Thanks for watching. Tonton program-program kita yang lainnya. Follow Instagram dan TikTok kita @volix_media. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalau kamu kaya, sponsor video-video kita agar kita semakin kaya. Oh, satu lagi. Nggak semua tai itu buruk, tai bisa jadi pupuk. Hahaha.